Kabupaten Kepulauan Talaut, lebih tepat lagi di Desa Bulude Selatan, Kecamatan Kabaruan. Saya adalah mahasiswa semester 3 yang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mereview buku dengan judul Ketika Alkitab Dipertanyakan. Buku ini ditulis oleh Norman Geisler dan Ron Brooks. Penerbit dari buku ini yaitu penerbit buku Majalah Rohani Andi pada tahun 2006. Teman-teman, buku ini memiliki ketebalan 363 halaman yang di dalamnya berisi 13 bab. Pada bab yang pertama, penulis menjelaskan tentang pengalaman pendeta, yang dimana pendeta itu menyadari bahwa ternyata dalam memberitakan Injil, ia harus menghadapi keberatan, yaitu ia harus menjawab pertanyaan yang sulit mengenai imannya, serta ia juga harus menghadapi keberatan dari orang-orang skeptis dan agnostik. Lalu pada bab kedua, penulis lebih lanjut membahas pertanyaan tentang keberadaan Allah, menekankan bahwa keberadaannya yang pribadi dan bermoral itu adalah dasar keyakinan Kristen. Tanpa Allah yang bermoral itu, konsep dosa dan keselamatan menjadi tidak relevan dan mujizat serta kisah Yesus dianggap fiksi atau mitos. Selanjutnya pada bab ketiga, penulis membahas definisi tentang Allah, yang dimana kita harus memahami dengan betul-betul siapa Allah dan keberadaannya, serta bagaimana konsep siapa Allah dan keberadaan Allah berbeda dari konsep keberadaan dewa-dewa lain. Pada bab keempat, penulis membahas problematika kejahatan dalam iman Kristen, yang dimana menjelaskan bahwa kejahatan berasal dari pilihan bebas manusia dan dampak dari dosa. Pada bab yang kelima, penulis menguraikan sifat dan tujuan mujizat dalam Alkitab, yang dimana menjelaskan bahwa mujizat memiliki makna teologis yang mendalam, mengungkapkan kuasa Allah, memperkuat iman, dan menggenapi janjinya. Bab yang keenam ini, penulis menekankan identitas dan peran Yesus Kristus dalam iman Kristen, membahas kehidupan, pengajaran, dan karyanya, serta implikasi teologis dari penyaliban dan kebangkitannya. Lalu, penulis menjelaskan pentingnya pemahaman Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam praktik Kristen. Pada bab yang ketujuh, Norman Geisler dan Ron Brooks membahas keaslian, otoritas, dan relevansi Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab dapat dipahami sebagai sastra, sejarah, dan sebagai pesan Allah kepada dunia. Nah, meskipun ada pandangan negatif tentang kepercayaannya, banyak orang Kristen meyakini bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus, sehingga isi tulisan tetap mencerminkan kebenaran ilahi. Dalam bab yang ke-8, Norman Geisler dan Ron Brooks menyoroti tantangan yang dihadapi umat Kristen dalam memahami dan menerapkan ajaran Alkitab, seperti konflik antara ajaran dan realitas sehari-hari serta kesulitan menafsirkan teks tertentu. Nah, Norman Geisler dan Ron Brooks menekankan pentingnya pendekatan bijak dan reflektif dengan mengajak umat untuk mencari makna di balik kesulitan dalam Alkitab, alih-alih menghujat Allah atau mengabaikan pesannya. Pada bab yang ke-9 di sini, penulis mencatat adanya penemuan yang mungkin bertentangan dengan catatan Alkitab yang bisa menimbulkan keraguan. Nah, Norman Geisler dan Ron Brooks menekankan pentingnya pendekatan kritis dan terbuka terhadap arkeologi sebagai alat untuk memperkaya pemahaman konteks sejarah dan budaya Alkitab. Arkeologi bukan hanya membuktikan kebenaran Alkitab, tetapi juga menjawab pertanyaan tentang kehidupan dan interaksi iman orang-orang pada zaman itu. Bab yang ke-10, yang di dalamnya di sini membahas tentang hubungan kompleks antara ajaran Alkitab, ilmu pengetahuan, dan teori evolusi. Nah, di sini juga penulis mengidentifikasi ketegangan antara pandangan ilmiah dan narasi penciptaan dalam Alkitab, serta perasaan umat Kristen yang terjebak antara kepercayaan dan temuan ilmiah. Nah, lalu di sini penulis juga menekankan pentingnya dialog antara ilmu pengetahuan dan teologi, mendorong pembaca untuk melihat ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami ciptaan Allah, bukan sebagai ancaman terhadap. Bab 11 yang membahas tentang keyakinan Kristen mengenai kehidupan setelah kematian, termasuk konsep surga, neraka, dan penghakiman akhir. Lalu selanjutnya penulis menekankan dampak keyakinan pada perilaku sehari-hari serta menggunakan
ke-13 ini, penulis menyoroti Alkitab sebagai sumber kebenaran dan mengkritik pandangan relativisme yang dapat mengarah pada kebingungan. Bab yang ke-13 yang dimana penulis membahas dasar moralitas berdasarkan konsep Kristen, yang dimana menekankan bahwa moralitas berasal dari sifat Allah dan wahyunya. Buku ini memiliki keunikan, yaitu keunikan di dalamnya buku ini memberikan argumen yang kuat untuk membela kebenaran dan otoritas Alkitab. Lalu, buku ini kaya akan referensi dan kutipan